Baik, kita mulai film ini dengan serius. 아니 상식이랑 Maaf bos, nggak sengaja. Kamu bersihin, atau aku kotorin. Iya, saya bersihin sambil bos kotor. Iya, siapa di sini yang sering kena marah sama bosnya? Biasanya kalau kita udah bikin salah sampai kena marah ya sering banget kalau gaji itu jadi terancam dipotong atau iya, dan kita harus hidup dalam 1 bulan dengan tanpa arah seperti sampah. Nggak juga sih, mungkin bahasanya terlalu lebay. Nah, kalau udah kepepet gini, biasanya kita coba bisa nelpon teman lama yang gak akrab banget bahkan. Sambil gemeter terus bilang, ada 100 nggak? Terus kalau nggak dikasih ya ujung-ujungnya pinjol lagi. Dan ya itu, hidup sebagai orang dewasa memang tidak sebahagia bayangan kita. Dikira beratnya hidup cuma sampai ujian nasional, ternyata ya setelah usai masa sekolah, ujian sebenarnya baru dimulai. Mungkin hal itu tadi gak ada hubungannya dengan kisah pria satu ini. Namanya Putra. Dia adalah anak dari keluarga miskin yang sehari-hari cuma bisa jadi beban keluarga. Ditambah, Putra pas kecil sempat sakit-sakitan, sampai sang ayah harus berkorban kedua ginjalnya. Tak hanya itu, sang ibu juga rela berhutang ke sana ke sini, termasuk ke bank. Itu semua demi kesembuhan sang putra. Oleh karenanya, kehidupan keluarga Putra menjadi runyam. Apalagi pihak bank selalu meneror keluarga mereka tak kenal siang ataupun malam. Hingga berakibat setiap harinya Putra selalu dihantui rasa bersalah kepada keluarganya. Ia merasa tertipu dengan bunga pinjaman rendah, yang ternyata itu adalah perangkap menuju kesengsaraan. Terlanjur dendam kepada bank yang telah menipu keluarganya, Putra menghubungi sindikat penipuan yang dipimpin oleh pria bernama Sugeng. Ia berencana untuk menguras habis uang di bank dengan bantuan Sugeng. Karena Sugeng sendiri memiliki sebuah tim yang dimana mereka ahli dalam memanipulasi. Putra nantinya akan diarahkan menjadi seorang CEO muda yang butuh modal sangat besar demi kelangsungan bisnisnya. Jelas alasan itu membuat pihak bank dengan mudah meng-ACC permintaannya. Namun mereka memperingatkan bahwa ini adalah pinjaman yang besar. Jika Putra tak sanggup lunasi, maka jeruji besi solusinya. Tapi jangan kalian kira Putra hanyalah bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa. Walaupun Sugeng ahli dalam memanipulasi, tapi Putra jauh lebih ahli darinya. Setelah pinjamannya cair, Putra segera mengirimkan uang itu ke rekening temannya Hafidz. Lalu ia pura-pura bahwa bank telah menolak pinjamannya. Putra bergila bahwa saldo di rekeningnya masih 0. Hal itu membuat rentenir Sugeng yang bernama Yanto geram. Kok bisa pinjamannya ditolak? Ia pun kesal dan segera menelpon pihak bank dengan HP Putra. Tapi yang Yanto tidak tahu lagi dan lagi, Putra jauh lebih jenius dari mereka. Putra telah menyuruh temannya yang bernama Debbie untuk pura-pura jadi pegawai bank. Oleh karenanya, Yanto pun menyerah dan Putra akan kembali dengan uang yang ia bawa beserta dendam yang sudah terbalaskan. Kini Putra telah membawa banyak sekali uang. Namun asal kalian tahu, untuk meringankan keluarga, Putra, Dewi dan juga Hafidz sebenarnya punya bisnis bersama, yaitu jualan barang mewah grade ori. Walau tidak asli, setiap barang yang Putra jual memiliki kemiripan 99% dari barang aslinya. Dan semua barang itu berasal dari paman yang satu ini, yang saya tidak tahu namanya. Di sana Putra membawa semua uang pinjamannya untuk dibelikan 30 lusin jam Rolex palsu. Tapi yang Putra tidak tahu, ternyata Dewi selama ini juga punya niat licik di belakangnya. 아저씨 물건 안 주세요? 뭔 물건? Sementara itu di lain tempat, Yanto melaporkan bahwa Putra telah gagal mendapatkan pinjamannya. Namun Sugeng yang sudah malang melintang di dunia penipuan bilang kalau Yanto sudah ditipu bocah ingusan. Kejadian ini jelas membuat Eko selaku partner Sugeng marah besar. Bahkan ia tak segan untuk memukuli Yanto karena telah menghilangkan uang mereka. Namun masalah itu segera terselesaikan karena Sugeng dan Eko kini telah menemukan lokasi Putra. Di sana terlihat Eko sedang memukuli Hafidz. Oleh karena itu mau tidak mau Putra harus ikut bersamanya. Tahu bahwa Putra adalah seorang jenius, Sugeng langsung menawarinya pekerjaan.
Namun aslinya kedatangan Putra di kelompok ini tidak disukai Eko. Tapi karena Sugeng yakin bahwa Putra bisa membawa keuntungan lebih besar, Eko pun hanya bisa menuruti perkataan temannya. Di sana juga Putra tahu bahwa Yanto yang tempo hari ia kibuli telah diturunkan pangkatnya jadi tukang pel. Hal itu terjadi untuk pelajaran bahwa mereka semua dilarang untuk melakukan kesalahan. Mengetahui pekerjaan utama Yanto adalah tukang pukul, malamnya Putra mengajaknya kerjasama. Putra memiliki otak yang cerdas dan Yanto punya otot yang kuat. Kombinasi sempurna untuk orang-orang yang bekerja di bidang ini. Selain itu, Putra merasa kasihan dengan kondisi Yanto sekarang. Merasa tawaran Putra masuk akal, Yanto pun tanpa pikir panjang langsung menerima ajakannya. Keesokan paginya, Putra dan Yanto pun memulai pekerjaan mereka. Dengan kecerdasan Putra dan ketegasan Yanto, satu demi satu nasabah pun dengan mudah mereka dapatkan. Keberhasilan kerjasama ini juga berdampak pada keuntungan perusahaan Sugeng. Hingga sampai anak buah Eko yang bernama Song merasa iri. Karena kini Putra dianggap sebagai anak emas bagi Sugeng. Hari itu juga seorang nasabah datang untuk meminta bantuan. Sugeng memerintahkan Song untuk menangani permintaannya. Namun karena sang nasabah ceroboh dan Song yang panik, terpaksa aksi mereka kali ini harus gagal. Akibat kegagalan itu, Eko pun murka kepada Song. Dan mau tidak mau, mereka semua harus pergi sejauh mungkin karena polisi akan segera datang ke tempat ini. 어떻게 겉들은 거야? 송 차장님, 이 장부는 뭔데 그렇게 욕심을 내세요? Laporan penipuan yang terjadi sebenarnya telah sampai pada pihak polisi. Salah seorang inspektur bernama Gong sangat getol untuk menyelidiki kasus ini. Namun dua rekannya yang lain malah tampak malas-malasan. Alhasil Gong harus bergerak menangani kasusnya sendirian. Saat pulang ke asrama, Hafiz mengingatkan Putra untuk berhati-hati. Karena akhir-akhir ini ada seorang polisi yang berkeliaran di sekitar kampus mereka. Namun Putra meyakinkan temannya bahwa ia akan menjamin keselamatan mereka berdua. Dan benar saja, saat paginya Putra mendapati Inspektur Gong sedang menempelkan pencarian orang dengan nama Putra di sana. Sadar akan hal tersebut, Putra langsung berpura-pura jadi mahasiswa biasa. Tanpa tahu bahwa orang yang ia cari berada di hadapannya, Inspektur Gong meminta Putra untuk membagikan selebaran ini. Usut punya usut, ibu-ibu yang gagal pinjam kemarin telah melaporkan sindikat Sugeng kepada Gong. Namun ia hanya ingat beberapa hal saja, termasuk nama panggilan Putra. Oleh karena itulah, Gong tidak tahu akan kejelasan pasti siapa pelaku di balik semua ini. Melihat perkembangan pesat bisnis mereka, Eko mengajak Sugeng untuk berbicara empat mata. Di sana Eko menawarkan bahwa mereka harus kerjasama dengan bank untuk meraup untung yang lebih besar. Namun hal itu jauh di luar prinsip Sugeng. Sugeng mendirikan usaha ini dengan maksud membantu orang yang kesusahan. Jika mereka kerjasama dengan perbankan ditambah bunga hutang yang begitu besar, sama saja pekerjaan ini tidak menjadi berkat, melainkan akan menyiksa klien mereka hingga sekarat. Sepulangnya Gong ke kantor, ibu-ibu kemarin kembali melapor. Kali ini ia melaporkan bahwa sindikat penipuan Sugeng kembali menghubunginya. Segera Pak Gong mengambil ponsel itu dan mendapatkan alamat pasti dari kantor Sugeng. Sesampainya di sana, kebetulan Sugeng berada di kantor. Gong segera bertanya mengenai aksi kriminal yang selama ini Sugeng lakukan. Namun Sugeng menampik dengan bilang bahwa sepertinya Gong salah tempat. Sembari bersiap kabur, Sugeng mengelabui Gong dan langsung lari dari tempat itu. 그럼요. 여보세요? Usut punya usut, ternyata kejadian itu didalangi oleh Song yang terlanjur iri kepada Putra. Ia sengaja membayar ibu-ibu kemarin agar membeberkan rahasia tentang perusahaannya. Tahu bahwa situasi semakin runyam, Sugeng akhirnya memutuskan untuk pensiun. Ia tak mau lagi hidup dalam bayangan. Oleh karena itu, Sugeng memberikan data nasabahnya kepada Putra. Dan berharap Putra bisa membuat perusahaannya sendiri dengan cara yang lebih baik. 절대 금지. Segera Putra memanggil beberapa orang kepercayaan Sugeng.
Yang baru datang ini namanya Bibisun. Ia adalah ahli keuangan yang dipercaya Sugeng selama bertahun-tahun. Selain itu, dalam sindikat penipuan, mereka membutuhkan orang yang ahli dalam memalsukan barang. Dan itu adalah keahlian dari Hafidz. Ia terkenal dengan skill menggambarnya yang luar biasa. Bahkan Hafidz bisa meniru lukisan Van Gogh seharga 400 miliar hanya bermodel krayon adiknya. Dan demi meresolusi kelompok ini, Putra tak mau lagi bergerak secara tradisional. Melainkan dirinya membuat sebuah website pinjaman online yang mempermudah setiap nasabahnya untuk mengajukan pinjaman ke bank melalui mereka. Namanya OneLine. 부탁 한번 할게요. 여기 명함. 가까이서 보니까 피부가 모공이 Hari demi hari, bisnis baru Putra semakin banyak diminati. Pundi-pundi uang semakin banyak ia kantongi. Tak lupa, ia juga sering mengirim uang kepada keluarganya sebagai balasan atas penyesalan yang selama ini ia rasakan. Hingga sampai member bisnisnya mencapai 400.000 orang dalam waktu yang singkat. Putra juga memberi hadiah kepada 3 teman setianya, berupa mobil Mercy tanpa nyicil dan tanpa inden. Namun raut wajah mereka seolah tak senang. Entah karena mobilnya kurang sesuai atau malah tentang Putra yang kini sedikit berubah. Selain itu, sepertinya Putra juga harus waspada bahwa Eko dan Song telah bekerja sama dengan pihak bank dan mendirikan perusahaan bank yang bernama Mirai. Dengan backingan sebesar itu, mudah bagi Eko mengumpulkan uang yang sangat banyak dan menghancurkan saingannya walaupun harus dengan cara yang sangat kotor. Ia sempat menyayangkan mengapa sahabat terbaik Sugeng tak mau memperluas kerajaan bisnis mereka seperti ini. Dan dampak yang timbul akibat keganasan perusahaan Eko adalah angka penipuan dan hutang di Korea naik secara drastis. Ribuan orang memprotes di depan kantor Eko setiap hari. Namun apa daya, mereka semua hanyalah orang miskin yang tak punya apa-apa. Hingga akhirnya pilihan mereka hanya 2. Bertahan dalam siksaan atau mengakhiri hidup mereka. Sekarang juga. Namun memang benar, uang bisa memperlihatkan wujud sebenarnya dari seseorang. Dengan kekayaan yang ia miliki, Putra kini semakin arogan. Bahkan ia tak lagi mau mendengarkan nasihat dan masukan dari ketiga temannya. Ditambah lagi, Putra kembali menemui Dewi, yang dahulu pernah mengkhianatinya. Di sana Putra bilang, dengan kemampuan dan daya tarik Dewi, ia yakin bahwa pekerjaan ini bisa berjalan semakin mudah. Di sisi lain, Pak Gong kini telah mendapatkan data pasti mengenai Putra. Foto dan riwayat pendidikannya di kampus telah ia dapatkan hari itu. Ia yakin bahwa pemuda yang sempat bertemu dengannya dulu adalah Putra yang ia cari. Namun kedua temannya masih saja menganggap remeh kasus ini. Mereka bergila bahwa kasus penipuan ini tak separah kasus pembunuhan. Jadi mereka meminta Gong untuk menanggapinya secara tenang. Namun yang mereka tidak tahu, lebih banyak kasus kematian yang diakibatkan hutang. Banyak orang menyerah untuk melunasinya akibat bunga yang terlalu besar. Dan jika sindikat penipuan ini terus merajalela, mau berapa banyak lagi orang yang harus jatuh ke dalam lubang yang sama. Namun sayang, ucapan Gong kembali tak digubris oleh mereka. Hingga akhirnya, Gong pun menemukan rumah dari orang tua Putra. Putra dan Yanto yang berada di sana pun meminta sang ibu untuk tetap diam. Namun suara batuk dari sang ayah membuat Gong yakin bahwa mereka ada di dalam sana. Dengan nekat, Gong memanjat pagar rumah itu. Namun aksinya harus terhambat oleh kedua satpam yang sedang berjaga. Mereka lalu bertanya tentang surat tugas dari Gong. Sialnya, saat Gong tak bisa menunjukkan surat tugas, Putra dengan mulus kabur di depan matanya. Sejak adanya Dewi, Putra semakin rakus dalam meraup keuntungan. Ia bahkan berencana menggunakan asuransi nasabah sebagai jaminan jasa mereka. Semua perkataan temannya tak lagi berarti di kepala Putra. Karena kini, pikirannya hanya dipenuhi dengan ketamakan belaka. Sekembalinya Putra ke kantor, ia mendapati Eko yang sudah menunggunya. Diketahui bahwa Eko iri dengan bisnis Putra yang semakin berkembang. Oleh karena itulah,
Eko mengancam Putra untuk tidak mengusik lini bisnisnya jika Putra masih ingin hidup. Namun Putra hanya bilang bahwa ia hanya bertujuan baik, yaitu membantu orang yang kesusahan. Dan bukankah itu familiar untukmu? Ucap Putra. Eko pun muak saat Putra bertingkah seperti Sugeng di hadapannya. Di momen itu, Song mengambil kesempatan untuk mencuri data nasabah dari Putra dan mengalihkannya ke perusahaan Eko. Melihat Putra yang sudah babak belur, Eko kembali mengancam. Jika Putra masih berani mengusik bisnisnya, ia takkan segan untuk menghabisi Putra. Dewi yang merasa Eko lebih menguntungkan jelas memilih untuk bersamanya, meninggalkan Putra yang kini sudah tidak punya apa-apa. Kini bisnis Putra mengalami penurunan, atau mungkin sebuah kebangkrutan. Ia pun segera mencari Sugeng untuk meminta bantuan. Namun Sugeng menolak, karena ia sudah pensiun. Ditambah lagi, bagi dirinya uang tiada artinya. Uang yang Sugeng miliki masih setinggi gunung. Lalu untuk apa ia mencari lagi? Namun Putra masih memohon, karena ia sudah mulai putus asa. Dan juga Eko telah menyabotase bisnisnya ini. Merasa kasihan kepada Putra, Sugeng pun membawanya bertemu dengan pimpinan sebuah bank. Namanya Baik. Ia adalah pimpinan bank yang tidak bekerja sama dengan Eko. Baik beralasan bahwa visi dan misi Eko jauh di luar prinsipnya. Dan jika Putra mau ia bantu untuk kembali, Putra harus berjanji bahwa ia harus mengakhiri pekerjaannya secepat mungkin. Namun niat baik Sugeng segera terbantahkan saat ia tahu bahwa Putra berani memakai asuransi nasabahnya sebagai jaminan di bisnis ini. Ia pun murka. Namun Putra masih bersikeras apa bedanya asuransi dan jaminan lainnya. Itu semua nampak sama di matanya. Sugeng lalu mengambil teko panas yang sedang mendidih dan lalu menumpahkannya ke arah Putra. Ia lalu bertanya, mengapa Putra menghindari tumpahan air itu? Karena takut akan rasa sakit? Atau takut tubuhmu melepuh dan rusak? Itulah jawaban dari seberapa penting sebuah asuransi untuk setiap orang. Nasihat pedas itu jelas menusuk hati Putra. Ia merasa sama buruknya dengan Eko. Ia merasa bahwa ajaran Sugeng selama ini sudah ia lupakan. Dan oleh sebab itu, Sugeng berpamitan. Jika Putra masih seperti ini, lebih baik dirinya menyerahkan diri dan bertanggung jawab di hadapan hukum untuk menebus semua kesalahannya. 정 과장, 니 오랜만이다. 어? Berhasil kabur dari kejaran Pak Agong, Putra pun mulai mencari rumah baru keluarganya. Berdasar informasi yang ia dapatkan, mereka telah pindah ke sebuah pemukiman kumuh di sudut kota Seoul. Dan saat bertemu ibunya, Putra mulai marah kenapa sang ibu tak pindah ke hunian yang lebih pantas. Bukankah Putra selalu mengirim uang setiap bulannya? Namun, ibunya sudah tahu dari mana asal semua uang Putra. Bahkan ia tak menyentuh sejengkal pun uang yang selalu Putra kirim. Di sana ibunya hanya bilang bahwa baginya uang tidaklah penting. Namun Putra masih saja bebal. Ia bersikeras ingin kedua orang tuanya memiliki hidup lebih baik. Putra tahu bahwa mereka jatuh miskin karena dia. Putra tahu bahwa ayah rela mendonorkan kedua ginjalnya hingga ia tak bisa lagi bekerja. Hanya demi hidup Putra. Oleh karena itu, Putra tak ingin hidup dalam penyesalan. Sama sekali Putra tak ingin hidup dalam penyesalan sedikit pun. Hingga sang ayah muncul dan bertanya kabar Putra. Melihat sang anak kini mengenakan pakaian rapi, ayahnya bangga. Dan melihat Putra yang memiliki hidup lebih baik dari mereka, itu sudah lebih dari cukup bagi ibunya dan sang ayah. 민재야, 우리 이렇게 사는 거 그건 너 때문에 그런 거 아니다. 절대로 그렇게 생각하면 안 돼. Semua perkataan dari Sugeng dan kedua orang tuanya mulai membuka mata Putra perlahan. Ia sadar bahwa selama ini sudah digelapkan oleh uang. Ia juga sadar
bahwa pekerjaannya ini bisa merugikan banyak orang. Oleh karena itu, Putra bertekad untuk mengakhiri semuanya. Dengan kejeniusan yang ia miliki, Putra mengirim sebuah bug ke email Song untuk mencuri kembali data nasabah yang ia punya. Setelah itu, Putra mendatangi satu persatu dari mereka yang sudah menjadi korban dari kekejaman Eko dan anak buahnya. Terlihat para korban telah hancur hidupnya. Ada yang wajahnya rusak akibat kekerasan dari Song, dan ada yang harus sekarat di rumah sakit karena berulang kali disiksa oleh anak buah Eko. Putra menyadari, jika dirinya tak bertemu lagi dengan Sugeng dan orang tuanya, mungkin ia bisa jatuh lebih dalam seperti Eko. Oleh karena itu, Putra merencanakan sebuah hal demi menebus semua penyesalannya. Di sisi lain, terlihat Sugeng yang sedang diinterogasi oleh polisi. Namun saat ditanyai tentang Putra, Sugeng memilih untuk diam. Hingga sampai seorang polisi memukulinya. Pak Agong yang melihat itu segera melerai bahwa mereka harus melakukan ini semua dengan cara yang damai. Hingga saat Sugeng dibawa menuju penjara, Pak Agong tiba-tiba mengubah arah jalannya. Ia segera memberikan Sugeng kunci borgol dan membawanya ke sebuah gedung tua. Di sana Gong berusaha lari dari kejaran polisi. Dengan melukai diri sendiri, Gong meminta Sugeng untuk segera kabur saat ini juga. 야, 못 깨졌네. 그 개새끼가 보통이 아닙니다. Ternyata Pak Gong sudah bersekongkol dengan Putra. Diketahui bahwa Putra sempat menyerahkan diri. Ia mengakui segala perbuatannya. Namun, ia meminta Pak Gong untuk memberikannya kesempatan. Kesempatan untuk mengakhiri ini semua. Jika hanya dia yang ditangkap, sindikat penipuan ini tak akan berakhir. Masih banyak ikan besar di luar sana yang siap kembali untuk merusak masyarakat. Oleh karena itu, Putra ingin Pak Gong membantunya dan menangkap akar terbesar dari masalah ini, yaitu Eko. Di hadapan Sugeng, Putra bilang bahwa ia ingin melakukan pekerjaan terakhirnya. Ia hanya ingin menebus kesalahan dan memilih hidup yang lebih baik setelahnya. Oleh karena itu, Putra sangat butuh bantuan Sugeng untuk bisa mengalahkan Eko saat ini. Sugeng segera menemui Eko di sebuah restoran. Eko pun terkejut melihat teman lamanya ini hadir di hadapannya. Namun tujuan Sugeng datang kemari bukanlah untuk meminjam uang, melainkan ada seseorang yang telah menunggu Eko di ruang sebelah. Di sana, terlihat Pak Baik yang mulai menawari Eko untuk kerjasama. Ia menawarkan bisnis pinjaman rumah duka. Baik mengatakan bahwa bisnis ini sangat menjanjikan dengan return yang tak terbatas. Eko yang mendengar itu sempat ragu, karena ia merasa ada yang aneh dari Sugeng dan Baik. Namun di samping itu, dengan tawaran yang begitu menggiurkan, Eko pun segera menyetujui hal tersebut. Usut punya usut, ini semua adalah rencana dari Putra. Ia juga mulai menghubungi semua temannya yang kini bekerja dengan Eko. Mulai dari Bibi Sun, Hafiz, dan juga Dewi. Tidak lupa partner yang paling ia percayai, Yanto. Putra menyusun rencana sedemikian rupa untuk membuat laju bisnis Eko mulai kacau. Di saat itulah Eko mulai sadar bahwa dirinya telah dijebak oleh Putra. Oleh sebab itu, Eko mulai melaporkan Putra kepada dua rekan Gong. 수색영장 갖고 왔으니까 나와. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan Sugeng yang sudah berdandan sedemikian rupa hingga mirip dengan Eko. Bersama Hafid, Sugeng bergegas untuk menemui pemilik rumah duka. Tanpa basa-basi, Sugeng langsung melakukan kesepakatan bahwa ia sebagai Eko telah membeli tempat ini untuk dirinya kelola bersama banknya. Namun sang pemilik sempat ragu karena ia takut pihak Bank Eko akan menyalahgunakan tempat ini. 혹시 그림 좋아하세요? 제가 시원하게 선물 하나 쏘는 겁니다. Kembali, Eko bersikeras untuk masuk ke dalam kantor Putra.
Walau telah dibabi buta, Yanto masih bertahan dengan anak buahnya. Yanto dikenal sebagai orang yang tahan banting. Oleh karena itu, hingga sampai waktu yang disepakati, Yanto akan bertahan dari segala pukulan yang melayang ke arahnya. Tak disangka, saat masuk ke dalam, ruangan itu kosong. Eko juga mendapat telepon dari Dewi yang bilang bahwa seluruh uang di kantor dan rekening Eko telah raib tiba-tiba. Dengan panik, Eko bergegas kembali ke kantornya. Hingga saat ia buka pintu, ada Putra sedang duduk menunggunya di dalam. Di sana Putra bilang bahwa Eko sudah bertindak terlalu jauh. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang menderita akibat tindakanmu? Berapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena terlilit hutang denganmu? Bukankah tujuan awal Sugeng bangun sindikat adalah demi membantu mereka? Bukan malah menyengsarakan mereka. Kita menipu untuk membantu orang kecil seperti kita. Membantu sesama yang sedang kesusahan di hidup mereka. Membantu orang-orang yang telah mengorbankan banyak hal. Itu semua hanya demi hidup lebih baik setelahnya. Dan oleh karena itu, kau seharusnya bertanggung jawab. Bukan hanya di penjara, melainkan harus mati membusuk di dalam neraka. Perkataan Putra jelas membuat Eko menggila. Ia kesal mengapa Putra selalu menghalanginya selama ini. Segera Eko berniat menghabisi Putra saat itu juga. Untung saja Pak Gong datang tepat pada waktunya. Ia melayangkan tuduhan penggelapan uang, korupsi, penipuan, penyuapan, dan bahkan pembunuhan kepada Eko. Sadar bahwa dirinya terkepung, Eko segera berlari. Namun semua usahanya sia-sia. Tiba-tiba entah dari mana, Putra muncul dan menghalangi Eko dari jalannya. Pak Gong pun dengan cepat menangkap Eko agar bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. 아니야 이 씹새끼야. Dengan ditangkapnya Eko, hal itu juga menjadi akhir dari perjalanan Putra. Pak Gong meminta Putra untuk segera menyerahkan diri. Namun ada satu hal yang harus ia lakukan. Sugeng segera datang untuk menyelamatkan Putra. Namun hal tersebut jelas tidak Gong biarkan begitu saja. 야 뭐야 야 까만색 가까이 줘. 그 뒤쪽도. Beberapa waktu berlalu, Eko dan komplotannya kini telah ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman berlapis atas kerugian yang telah mereka timbulkan. Dan di lain tempat, terlihat Putra dan teman-temannya yang tengah berdiri di depan satu truk uang. Disinyalir, uang-uang ini adalah hasil rampasannya dari Bang Eko. Dengan kerjasama Dewi dan Bibi Sun, mereka berhasil menukar buku tabungan milik Eko dengan buku tabungan palsu yang dibuat oleh Hafiz. Selain itu, Dewi sempat menyalin sidik jari Eko untuk membuka berangkasnya. 사무실에 짭새가 떴네? Dan sore itu,
Putra berterima kasih kepada seluruh orang yang sudah membantunya. Mungkin mereka dulu pernah menjadi penjahat di mata hukum. Namun Pak Sugeng selalu berkata, bahwa penipuan yang mereka lakukan adalah demi membantu orang yang kesusahan. Mereka beraksi bukan demi perut sendiri. Mereka beraksi hanya demi membuat suatu hal yang tidak manusiawi terlihat lebih manusiawi. Karena kita semua tahu, kita semua pernah merasakan bahwa menjadi orang buangan, orang miskin, dan orang yang selalu kesusahan itu sangat menyesakan. Dan oleh karena itu, Putra pun berniat mengembalikan semua uang ini kepada orang-orang yang pernah memilikinya. Putra akan mengembalikan semuanya dan segera mengakhiri pekerjaan kotornya. Baiklah, kita ngomongin soal hutang berutang ya mungkin ada yang relate, mungkin ada juga yang enggak. Saya kayaknya dua-duanya ya, kadang relate, kadang enggak. Tapi kalau buat saya sama anak-anak Sebatin, sama tim Sebatin, ya relate lah. Kita semua relate banget lah, termasuk saya. Menjalani hidup sebaik mungkin tanpa merepotkan orang lain sering sekali membuat kita bertemu pada titik buntu ketika kehabisan amunisi. Yang ujung-ujungnya ya cari pinjaman. Mungkin bagi beberapa orang, ya udah kenapa gak minta ke orang tua aja. Enggak segampang itu, sumpah. Kita semua gak berasal dari keluarga yang cukup secara materi. Terkadang juga ekspektasi orang di rumah ketika anaknya udah bekerja ya pasti memiliki uang yang lebih atau setidaknya cukup untuk sehari-hari. Namun yang perlu kita sadari, kita semua setuju bahwa mencari uang di masa ini sulit, sumpah sulit. Kalau ada yang bilang ke kamu kalau kerja keras itu bisa membuatmu kaya, mengapa gak semua supir truk, kuli bangunan, bahkan pemulung dan pengamen di luar sana itu jadi kaya raya? Dan kita juga sering ketemu dengan orang-orang lanjut usia yang berjualan, entah dia jualan makanan ringan, minuman, bahkan mainan tradisional hingga larut malam. Mereka menyusuri jalanan hanya demi mendapat secercah uang. Gak banyak itu uangnya. Makanya jika sebuah kerja keras bisa membuat kita semua kaya, seharusnya orang-orang ini yang lebih kaya dahulu. Tapi nyatanya enggak kan. Kita harus sadari dan terima bahwa terkadang kisah sukses orang di luar sana terdapat rahasia besar. Entah backingan orang tua, atau juga privilege, atau apapun yang mereka sembunyikan dari dunia. Tapi ada satu hal yang gak kita sadari, kalau kadang keberuntungan itu kayak sebuah hal yang licik di situ. Dia datang ketika kita nggak sadar. Saya yakin kerja keras itu yang memperbesar peluangmu untuk menemukan keberuntungan. Jadi bukan uang, tapi kerja keras yang membuka kesempatan lebih besar untuk kamu bertemu dengan keberuntungan. Sumpah, itu faktor yang sangat luar biasa yang nggak bisa saya jelasin bagaimanapun. Kerja keras harus di situ, bukan berarti sia-sia, enggak. Tapi kita harus lebih aware dengan sekitar. Dari apa yang saya alami, kurang lebih sih begitu. Saya Gong dan segenap tim Pusraya Glory mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih buat kalian juga yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Semuanya karena kalian. Sebatin bisa sampai hari ini itu karena kalian, sumpah. Jadi saya mengucapkan terima kasih ke kalian semua. Dan sebelum saya menutup video ini, saya pengen bilang kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Semuanya bisa kalian selesaikan dengan kepala dingin. Oke? Sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.